Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Safari di channel YouTube Ruang Pendidik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa adik-adik? Iman kepada qadha dan qadar. Apa itu qadha dan qadar? Penasaran bukan? Yuk kita simak bersama-sama. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kepahaman kepada kita dalam belajar. Terukan Pak Guru ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi kita telah berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati dan pikiran kita untuk menerima kefahaman. Ya adik-adik semua, apa ya qadha itu dan apa qadar itu? Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Ya. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Oke. Apa ya contoh-contoh qadha itu? Yang pertama adalah contoh-contoh qadha sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda, merupakan qadha ya. Contoh qadha antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Apalagi ya contoh qadha? Kematian seseorang. Kematian seseorang itu tidak dapat ditunda dan tidak dapat dicepat-cepatkan ya. Berikutnya yaitu bumi dan planet lainnya berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Itu adalah contoh-contoh qadha. Terus apa ya hikmah dengan beriman kepada qadha? Yang pertama adalah seseorang yang beriman kepada qadha akan bersikap dan perilaku sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga yaitu menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat yaitu hikmah beriman kepada qadha yaitu tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Hikmah lainnya, hikmah beriman kepada qadha lainnya yang
lain adalah berhati-hati jika berada di tempat ramai atau di jalan raya atau yang padat kendaraan. Yang keenam yaitu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada dirinya. Yang ketujuh yaitu santun dan rendah hati di dalam bersikap dimanapun dan kapanpun ia berada. Qadar atau yang biasa kita sebut dengan takdir adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar itu artinya apa? Usaha manusia yang sungguh-sungguh untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhannya. Terus apa saja ya contoh-contoh qadar itu? Berikut adalah contoh-contoh qadar. Ingin pintar, maka kita harus belajar dan berdoa dengan tekun. Itu contoh qadar. Apa tadi adik-adik contoh qadarnya? Kalau ingin pintar harus belajar dan berdoa dengan tekun. Berikutnya, kalau ingin menjadi juara lomba apapun harus apa? Harus gigih berlatih. Nah, contoh yang ketiga, jika ingin menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan, maka kita harus bersifat ramah, suka menyapa, dan baik kepada siapa saja. Contoh qadar berikutnya adalah jika ingin menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran, maka carilah guru membaca Al-Quran sehingga bacaanmu bisa baik dan benar. Contohnya dengan pergi ke TPA, ikut ngaji, itu ya. Itu tadi contoh-contoh qadar. Terus apa saja ya hikmah beriman kepada qadar? Hikmah beriman kepada qadar? Adik-adik semua, setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar, kamu bertambah yakin tentang karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Apa ya? Yaitu menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus disertai dengan usaha atau ikhtiar. Berikutnya, contoh qadar yaitu memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya, mengerjakan PR sendiri, mengerjakan tugas sendiri, tidak dikerjakan oleh orang lain, apalagi disuruh mengerjakan orang tua. Nah, contoh yang lain yaitu giat dan disiplin dalam belajar. Contohnya ya, misalnya sebelum berangkat tidur atau setelah bangun tidur kita belajar terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita pelajari dapat masuk ke dalam otak kita. Oke, adik-adik semua, sudah jelas kan? Apa itu qadar dan apa itu qadar? Pak Guru beri rangkuman lagi ya, biar lebih jelas. Qadar adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluk hidup yang bisa diubah. Ya. Beriman kepada qadar menyebabkan kita terdorong berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri,
sportif, dan mengakui kelebihan orang lain serta berusaha sepenuh hati, yaitu ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Takdir ada dua, yaitu takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat diubah, dan takdir mu'alaq, yaitu takdir yang dapat diubah. Mungkin cukup sekian saja ya pelajaran untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan pakai air dengan sabun, kemudian menjauhi kerumunan agar kita senantiasa diberikan kesehatan. Karena menjaga kesehatan kita adalah salah satu cara kita menghargai dan menikmati anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di kolom deskripsi ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.